Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Angga Wahyu Putra Pangestu di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Hari ini kita belajar tentang bab peluang usaha. Apa sih itu arti dari peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Arti dari kata peluang berarti kesempatan, dan arti dari kata usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi arti dari kata peluang usaha, suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi kita kalau mau mencapai tujuan, kita harus memiliki sumber daya. Tujuan dari peluang usaha yang bisa dicapai dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Dan sumber daya itu bisa dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, Selanjutnya, analisis peluang usaha. Tidak semua peluang yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Arti dari analisis peluang usaha, suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberi keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Selanjutnya, persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dimiliki, bentuk usaha, jenis usaha yang ditekuni, mengenal informasi usaha yang akan diterima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Ada juga tujuan dari analisis peluang usaha. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, untuk mengetahui berapa lama usaha akan bertahan. Mengidentifikasi manfaat peluang secara kreatif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menciptakan, to create. Artinya proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi, to modify. Artinya memodifikasi sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaan oleh orang lain. Yang ketiga, mengkombinasikan, to combine. Artinya mengkombinasikan dua hal
dan lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Cara memanfaatkan peluang secara kreatif. Memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalnya memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan dan memiliki nilai jual. Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya pada saat musim hujan, kalian bisa menjual payung dan jas hujan. Dan jika musim panas, kalian bisa menjual masker muka atau jaket. Yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Setelah kita mempelajari secara kreatif, kita juga harus tahu secara inovasi. Di sini ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama, invensi atau penemuan baru. Ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada dari sebelumnya. Duplikasi, pengganaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Sintesis, artinya penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Selanjutnya, sumber peluang usaha. Di sini dibagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Di faktor internal ada pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Selanjutnya dari faktor eksternal, ada masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, pendekatan analisis peluang usaha. Di sini ada 3 poin atau 3 analisis. Analisis SWOT, analisis 5W+1H, studi kelayakan usaha. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan eksternal. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Di analisis SWOT ini dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Yang internal adalah strength dan weakness. Eksternal ada opportunity dan threats. Yang pertama, strength.
kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal oleh masyarakat. Dan contohnya lagi memiliki tenaga kerja atau SDM yang berkompeten dan loyal. Selanjutnya ada weakness, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja dari usaha tersebut. Contohnya karyawan yang kurang berpengalaman. Yang ketiga ada opportunity, artinya peluang atau kesempatan untuk mengembangkan sebuah ide. Yang terakhir ada threats, ancaman atau gangguan, dan bisa diartikan juga dengan hambatan. Selanjutnya analisis 5W1H. Ada what, where, when, we, wo, dan how. What berarti produk apa yang kita akan usahakan. Where, di mana lokasinya. When, kapan akan memulai usaha. We, mengapa memilih produk ini untuk kita usahakan. Wow, siapa saja orang yang akan terlibat dalam usaha kita. How, bagaimana menjalankan usaha ini. Selanjutnya studi kelayakan usaha. Artinya kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Di sini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap penemuan ide. Artinya suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku, dijual, dan menguntungkan. Tahap kedua, tahap penelitian usaha. Artinya dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan. Tahap evaluasi. Artinya mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Selanjutnya tahap perencanaan pelaksanaan. Artinya setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan. Dan tahap yang terakhir adalah tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha. Artinya untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Ya, untuk pertemuan kali ini
cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.